got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi nih di channel aku. Kali ini kita membahas tentang materinya konsep dasar integral garis pada mata kuliah Kalkulus Vektor part 14. Oke, langsung masuk saja ke materi, yaitu misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong dan C dinyatakan dalam pembersamaan parametriks, yaitu X sama dengan X kali T dikali Y sama dengan Y kali T dan Z sama dengan Z kali T. T lebih besar dari A dan T lebih kecil dari B. Maka dapat ditentukan integral garis dari f x y terhadap kurva C sebagai berikut. Integral batas bawah C f x y ds integral garis bawah A garis atas B f x kali T dikali Y kali T akar X aksen kali T kuadrat ditambah Y aksen kali T kuadrat dt. Nah, untuk mengerjakan integral garis pada ruang 2 dimensi ini, kita menggunakan rumus yang ini guys, dengan langkah-langkah yang ada di bawah ini. Yang pertama itu ya temukan persamaan parametrik dulu. Yang kedua turunkan diferensialnya, dan yang ketiga ubah fungsi fx menjadi ft dan substitusikan semua yang telah diketahui di rumus. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Dibilang di sini hitung integral garis batas bawah C X pangkat 3 tambah Y ds dengan C adalah kurva X 3T, Y-nya T pangkat 3 dan lebih besar daripada 0 dan T lebih kecil daripada 1 sama dengan 1 gitu ya guys, sama dengan berarti seperti itu ya. Nah, untuk penyelesaiannya seperti yang udah kita bilang tadi, untuk yang langkah pertama tentukan katanya parametriknya dulu, yaitu X-nya nih, parametriknya X sama dengan 3T dan Y sama dengan T kuadrat untuk langkah pertama. Dan langkah kedua dibilangnya setelah itu kita sudah menentukan persamaan parametriknya, turunkan fungsi parametriksnya. Turunan X sama dengan 3T adalah 3 dan turunan dari Y T pangkat 3 adalah 3T pangkat 2. Nah, ini untuk langkah yang kedua katanya. Kita langsung lanjut ke langkah ketiga. Tadi dibilangnya kalau langkah ketiga itu setelah menurunkan fungsi parametriksnya itu ubah fungsi fx menjadi fungsi ft, yaitu ubah deh fungsi fx ini x pangkat 3 ditambah y menjadi fungsi ft, yaitu masukkan x-nya berapa 3t dan y-nya berapa di sini T pangkat 3, sehingga mendapatkan hasil 28T pangkat 3. Ini kan 3 pangkat 3 itu ada 8, jadi T pangkat 3 diturunkan. Untuk langkah ketiga, ini langkah ketiganya nih guys. Dan langkah terakhir dibilang substitusikan. Disinilah kita mensubstitusikan rumus ke dalam rumus. Oke, kita jelajahi dulu, kita jelaskan dulu untuk satu-satu. Ini untuk langkah keempat. Nah, integral X pangkat 3 ditambah Y ds. Ini masih masukkan rumus ya, yaitu integral batas bawah 0 dan batas atasnya 1, 28T pangkat 3 akar 9 tambah T pangkat 4 dt. Yang pertama kan masukkan dulu di sini untuk fungsi x y-nya, X pangkat 3 ditambah Y. Selanjutnya kita letak di sini batas bawahnya 0 ya kan, dan batas atasnya 1. Dan selanjutnya kita tulis 28T pangkat 3 dari fungsi kita ubahkan tadi fungsi fungsi xy menjadi ft. Akar x aksennya berapa? Nah, ini kan dari rumusnya akar x aksen kuadrat ditambah y aksen t kuadrat. X aksennya di sini 3. Jadi 3 pangkat 3 langsung kita masukkan 9 ditambah 3T pangkat 2 dikali 3T pangkat 2 itu adalah 9T pangkat 4 dt.
Dah, tinggal kita sederhanakan saja. Masukkan XY pangkat 3 ditambah Y sama dengan DS. Nah, selanjutnya kita letakkan lampa 4 ini karena kan 28. Ini 28T pangkat 3 nya kita pindahkan, yaitu 28 kali 3 itu adalah 84. Batas bawah 0 dan batas atas 1T pangkat 3. Di sini akar 9, akar 1 tambah T4, karena kan nilai dari 9 tambah 9T pangkat 4 kan ini kan angkanya sama, jadi kan 1. Kita tulis aja 1 ditambah T-nya kita masukkan T pangkat 4, jadilah akar 1 tambah T pangkat 4 guys, DT gitu ya. Sama dengan kita masukkan lah ini kita masukkan fungsi X pangkat 3 tambah Y DS nya, dapatlah hasilnya 14 2 akar 2 kurang 1, seperti itu guys. Oke, masuk ke integral garis pada ruang 3 dimensi. Nah, untuk pengerjaan ruang 3 dimensi dengan 2 dimensi itu sama. Hanya saja untuk ruang 2 dimensi ini, untuk ruang 3 dimensi ini menggunakan fungsi Z-nya. Kalau misalnya fungsi dari 2 dimensi diminta XY, tapi kalau di 3 dimensi kita menggunakan Z ini guys, fungsi Z-nya. Jadi di dalam rumus kita menggunakan rumus yang sama dengan 3 dimensi. Dengan 2 dimensi. Itu yang pertama tuh tentukan persamaan parametriknya, dan yang kedua masih menggunakan kita turunkan setelah kita temukan persamaan parametriknya kita turunkan. Yang ketiga kita ubah dari fungsi fx itu fxy-nya ini menjadi ft, dan terakhir kita substitusikan dengan hal yang sama. Oke, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama katanya tentukan dulu fungsi parametriknya, yaitu di sini fungsi parametriknya sendiri itu ada x sama dengan 4 cos t, y-nya sama dengan 4 sin t, dan z-nya adalah sama dengan 3t. Untuk langkah selanjutnya kita turunkan fungsinya fungsi parametriknya, yaitu x aksen sama dengan min 4 sin t, turunan dari y 4 sin t itu adalah 4 cos t, dan turunan dari 3t adalah 3. Yang ketiga kita masukkan kita ubah fungsi x, y, z menjadi fungsi ft. Oke, kita ubah ya. Fungsi x, y, z sendirinya itu fungsi x, y, z sendiri itu kan adalah x pangkat 2 tambah y pangkat 2 tambah z pangkat 2 ini ya. Sama dengan ft. X-nya berapa? X-nya itu ada 4 cos t di pangkat 2 ditambah y-nya itu ada 4 sin t pangkat 2 ditambah z-nya itu ada 3t pangkat 2. Dapatlah hasilnya 16 cos pangkat 2 ditambah 16 sin pangkat 2t sama dengan 9t pangkat 2. Nah, ini seharusnya kita kecilkan lagi. Nah, kalau di dalam identitas trigonometri itu cos kuadrat t sama dengan sin kuadrat t itu nilainya kan 1 guys, nilainya 1 ya kan. Kita kecilkan lagi. Kalau 16 kali 1 ditambah 9t sama dengan 16 tambah 9t pangkat 2. Jadi seharusnya hasilnya 16 ditambah 9t pangkat 2. Kalau tanya ini satu dari mana? Satunya itu dari nilainya dari cos pangkat 2t ditambah sin pangkat 2t ini guys. Karena kan dalam identitas trigonometri itu cos kuadrat t dengan sin kuadrat t ini nilainya 1 gitu. Jadi dapatlah hasilnya 19 tambah 9t pangkat 2. Kita hapus dulu ya. Tulis di sini sama dengan 16 tambah 9t pangkat 2 ya. Oke. Dan di langkah terakhir katanya kita substitusikan nilainya. Oke, kita masukkan fungsi
XZ-nya, maksudnya fungsi X, Y, Z-nya itu ada X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah Z pangkat 2. Terus kita sama dengan kita masukkan fungsi XT-nya itu ada 16 tambah 9T ini ya guys. Yang dari sini. Ini. Allah. Oke. Akar 16 sin pangkat 2. Nah, dirumuskan yaitu adalah akar dari X aksen pangkat 2 tambah Y aksen pangkat 2 tambah Z aksen pangkat 2. Di sini saya langsung masukkan saja X aksen pangkat 2 min 4 ini dari sini guys. Min 4 sin T pangkat 2 itu adalah 16 sin pangkat 2 T ditambah ini Y aksen pangkat 2 itu ada 16 cos pangkat 2 T ditambah Z aksen pangkat 2 itu adalah 9 DT. Oke, selanjutnya kita turunkan lagi fungsi FT-nya itu sama dengan kita turunkan lagi fungsi FT-nya itu adalah 16 tambah 9T pangkat 2. Nah, dikali dengan 5 ini. Pasti kalian bingung 5 dari mana? Kita jabarkan ya guys. 5 itu dari mana sih? Ya, akar 16 sin kuadrat T ditambah 16 cos kuadrat T sama dengan 9 DT. Oke, ini kan akar. Nah, sama pengerjaannya seperti yang tadi, bahwasannya sin kuadrat dengan cos kuadrat ini kan nilainya 1 kan guys. Jadi kita masukkan aja di 16 kali 1 ditambah 9 T pangkat 2. Nah, akar dari kita kalikan 16 kali 1 16 ditambah 9T pangkat 2. Jadi 16 kali 16 tambah 9 itulah 25 ya. Kita masukkan sini aja ya. Masukkan sambungan. Jadi 16 ditambah 9 sama dengan ini 9 ya, 25. Akar dari 25 sendiri ini kan adalah 5. Jadi kita masukkan lah. Jadi 5 itu dari hasil dari akar 16 sin pangkat 2T ditambah 16 cos pangkat 2T ditambah 9DT. Kita masukkan lah langsung sama dengannya 80 tambah 45 kita kalikan. Kita kalikan 16 kali 5 itu 80, 16 T pangkat 2 kali 5 itu adalah 45. Lalu kita integralkan. Integral 80 DT itu adalah 80T dan integral dari 45T pangkat 2 DT itu adalah 5T. 15T pangkat 3. Langsung kita masukkan batas bawah dan batas atasnya. Nah, batas bawahnya kan 0 dan batas atasnya 2V. Kalau udah sampai sini kan cari nih batas bawah 0 dan batas atasnya 2V. Ini yang kita cari batas atasnya aja 2V. Karena kan batas bawahnya itu 0. Nah, kalau 0 tuh jangan nggak usah dihati-hati karena ya hasilnya sama juga gitu kan. Jadi 80T dengan batas atas 2V itu ada hasil 160V ditambah 15T pangkat 3 dengan batas atas 2V itu adalah sama dengan ditambah 120V pangkat 3. Itu guys. Oke, sekian aja untuk materi kali ini. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.